Halo, halo, halo. Hai teman-teman. Kenalin, namaku Anisha Febrianti, usiaku 18 tahun, dan saat ini aku merupakan mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara, dan aku berasal dari prodi akuntansi. Nah, teman-teman tahu nggak sih, seseorang memiliki karakter yang baik karena di kehidupan sehari-harinya mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi kali ini aku mau kasih tahu nih, 3 kebiasaan baik yang udah aku lakuin di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, disiplin waktu. Disiplin waktu itu menurut aku kebiasaan baik loh teman-teman. Karena dengan kita disiplin waktu, itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih rapi dan teratur. Nah, disiplin waktu ini punya banyak dampak positif di beberapa aspek loh teman-teman. Salah satunya yang pertama, pada diri sendiri. Pada diri sendiri, jika kita disiplin waktu, dampak yang terasa yaitu kita jadi tidak memiliki kebiasaan untuk menunda-nunda tugas. Kita akan menjadi pribadi yang mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak melebihi tenggat waktu yang ditentukan. Yang kedua, pada aspek keluarga. Di Dampak positif yang terjadi yaitu dapat meringankan beban anggota keluarga kita, di mana mereka tidak perlu untuk mengingatkan kita lagi tugas apa saja yang perlu kita lakukan. Lalu yang ketiga, pada lingkungan pertemanan. Di lingkungan pertemanan ini dampak positif yang terasa, kita dapat membangun branding diri kita menjadi pribadi yang baik, disiplin waktu, dan menghargai waktu. Selain itu, teman-teman kita juga akan terasa lebih dihargai pada saat memiliki janji temu. Yang kedua, yaitu mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kenapa sih mengucapkan 3 hal itu merupakan kebiasaan yang baik? Karena ketiganya adalah kata-kata sopan santun yang menunjukkan hormat, empati, dan kesadaran sosial. Walaupun terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar loh teman-teman untuk menjalin hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Nah, kebiasaan baik yang kedua ini juga memiliki banyak dampak positif. Yang pertama, bagi diri sendiri, dengan melakukan kebiasaan ini, kamu akan menjadi orang yang disukai oleh banyak orang, lalu kelihatan sopan, dan juga memiliki kepribadian yang keren abis. Selain itu, orang lain juga bakal respect banget sama kamu nih, karena kamu memiliki sikap sopan dan santun. Lalu dalam aspek kekeluargaan, dengan kebiasaan ini, hubungan dalam keluarga itu akan terasa lebih harmonis dan juga nggak ada tuh yang namanya marah-marah atau berantem-berantem. Selain itu, orang tua kamu juga pasti bangga banget karena memiliki anak yang tahu sopan santun dan dapat menghargai orang lain. Lalu yang ketiga yaitu di lingkungan pertemanan. Dalam lingkungan pertemanan, teman-teman kamu akan ngerasa lebih senang hangout sama kamu. Karena kamu tahu nih, cara bersikap yang baik dan benar sesuai dengan sopan dan santun. Yang ketiga, yaitu membantu orang sekitar. Nah, membantu orang sekitar itu termasuk kebiasaan baik loh teman-teman. Karena hal itu menunjukkan nih kalau kita itu orang yang peduli, enggak egois, dan juga memiliki hati yang tulus. Pada saat kita membantu orang lain, baik itu hal kecil atau hal besar, kita juga sedang menyebarkan kebaikan yang dapat berdampak luas. Dan juga nih teman-teman, biasanya kebaikan itu bakal balik lagi loh ke diri kita sendiri. Nah, kebiasaan baik ini juga memiliki banyak banget dampak yang positif. Bagi diri sendiri, jika kita membantu orang lain, hati kita akan terasa lebih senang nih teman-teman. Lalu selain itu juga akan menambahkan rasa percaya diri dan merasa kita lebih berarti. Selain itu, kita juga akan terbiasa untuk peka dan peduli terhadap sekitar. Lalu dalam aspek keluarga, itu akan membuat orang tua kita menjadi lebih bangga nih teman-teman. Karena memiliki anak yang suka menolong. Selain itu, hal ini tuh akan membuat suasana di rumah menjadi lebih hangat, kompak, dan saling bantu nih. Bukan saling cuek ya teman-teman. Nah, kalau dalam lingkungan pertemanan, teman-teman kamu akan jadi lebih menghargai kamu nih, nyaman dan juga makin dekat sama kamu. Biasanya orang-orang yang suka membantu itu memiliki banyak teman loh teman-teman, karena mereka tahu nih, kamu itu bisa diandalkan. Oke ini teman-teman, jadi 3 hal tadi merupakan kebiasaan baik yang udah aku jalanin dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga loh teman-teman kebiasaan-kebiasaan baik yang masih perlu aku tingkatin sebagai mahasiswa. Jadi ini dia, 3 kebiasaan baik yang masih aku perlu tingkatin sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama,
yaitu mengelola waktu dengan baik. Nah, sekarang kan aku seorang mahasiswa nih. Pasti aku juga punya banyak banget kegiatan kayak perkuliahan, belajar mandiri, belum lagi mengerjakan tugas, bersosialisasi dengan teman-teman, habis itu berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan kegiatannya banyak banget nih teman-teman. Dalam waktu yang sesingkat mungkin aku punya banyak kegiatan nih. Nah, maka dari itu aku meningkatkan kebiasaan mengelola waktu dengan baik. Jadi semua aktivitas itu dapat terjalani dengan teratur. Selain itu juga sebagai seorang mahasiswa, aku dapat mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Oke, jadi kalau aku meningkatkan kebiasaan baik mengelola waktu, itu tuh bakal berdampak baik juga nih buat aku. Yaitu aku bisa jadi punya banyak waktu juga. Aku bisa membagi waktu untuk belajar, istirahat, bersosialisasi, dan berorganisasi. Aku juga bisa jadi lebih produktif dan teratur. Lalu dampaknya pun aku juga bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang kedua, mengelola keuangan dengan baik. Nah, pada saat ini sebagai seorang mahasiswa, aku lagi banyak banget pengeluaran buat tugas, buat ongkos aku pulang pergi, dan juga buat aku makan dan lain sebagainya. Nah, mengelola keuangan ini merupakan kebiasaan baik yang aku perlu banget agar aku terhindar dari hidup yang boros. Nah, dampak positifnya, kalau aku melakukan atau meningkatkan kebiasaan baik ini, aku bisa jadi lebih hemat, bisa menabung. Selain itu juga orang tua aku jadi nggak perlu untuk sering turun tangan membantu aku dalam keuangan nih teman-teman. Yang ketiga, kebiasaan menjaga kesehatan. Nah, kebiasaan yang baik dan penting banget ini yang sering dilupain sama teman-teman mahasiswa. Aku sebagai mahasiswa semester 1 atau baru masuk nih, aku juga udah diterpa sama banyak banget tugas. Karena banyak banget tugas, aku jadi mulai sibuk dan lupa untuk jaga kesehatan nih teman-teman. Padahal menjaga kesehatan itu penting banget loh. Aku perlu meningkatkan kebiasaan ini agar tubuh aku tetap bugar dan gak mudah untuk terkena penyakit. Jadi aku bisa masuk di setiap kelas dan gak perlu untuk izin sakit. Selain itu aku meningkatkan kebiasaan ini untuk kenyamanan aku belajar juga. Karena jika tubuh sehat, belajar juga pasti jauh lebih nyaman. Dampak positif yang terasa jika aku meningkatkan kebiasaan ini, yaitu tubuh aku merasa jadi lebih bugar, sehat, dan dapat belajar lebih nyaman juga serta terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu aku juga jadi gak gampang emosional dan pikiran tuh merasa jauh lebih tenang.